bagaimana kita ini memperkuat kaitannya riset dan berbasis kemandirian bangsa dan kearifan lokal, dan memang di dalam hal ini justru obat herbal inilah yang mestinya kita angkat ya Pak. Kita sebenarnya sudah memiliki beberapa penelitian dan hilirisasi terhadap obat tradisional Pak, dan ini menjadi sudah mendapatkan lisensi dari Badan POM. Nah, ada imunogama, gamma tensi, gamma herbal lainnya yang ini sudah juga bisa digunakan oleh masyarakat. Hanya seperti kami sampaikan tadi, memang untuk farmasi dalam hal ini adalah high regulated, Pak. Regulasinya itu sangat ketat. Nah, obat tradisional itu kan ada dari jamu, kemudian ada obat herbal terstandar sampai fitofarmaka. Nah, kalau untuk menjadi fitofarmaka itu butuh proses yang tidak pendek, cukup panjang gitu, karena ada uji klinik fase 1, 2, dan 3, dan itu harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Dan saya sudah bertemu dengan Profesor Dr. Satibi Ali Kusnadi, MSc Apoteker. Beliau adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Program ini memang untuk ikut memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Bambang Sudono, Pak Bambang Sadono ya. Iya. Namanya mirip teman saya SMP SMA dulu, Pak. Oh iya. Saya pikir nama itu sudah jarang, tapi tetap ada yang sama ya. Ya. Ya, jadi Prof. Satibi ini lahir di Sukoharjo 18 Februari 1974, kemudian lulus dari Fakultas Farmasi UGM tahun 1998. Setelah itu lulus profesi apoteker 1999, langsung mengabdi di alma maternya sebagai dosen. Kemudian S2 diselesaikan tahun 2001 dan doktornya 2011 di UGM juga. Kemudian menjadi dekan 8 Oktober 2021. Prof, mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika mulai kuliah, kemudian menjadi dosen, kemudian wakil dekan, dan saat ini kalau tidak salah, saya tidak salah lihat usia masih cukup muda, sudah menjadi dekan Fakultas Farmasi UGM. Monggo silakan. Terima kasih Pak Bambang Sadono atas kesempatannya dan sebuah kehormatan bagi saya ya untuk bisa diskusi dengan Pak Bambang Sadono dalam rangka DS Universitas Gadjah Mada ke-72. Ya, saya ini lahir di Sukoharjo seperti tadi yang disampaikan Pak Bambang. Dari SMA 1 Sukoharjo. Pada waktu saya mau mengambil farmasi itu antara kedokteran atau farmasi gitu ya Pak, dan itu terinspirasi dari karena bapak saya sakit. Waktu itu saya di SMA sudah ditinggal bapak saya, jadi semester 5 pada waktu itu atau kelas 3, dan saya berkeinginan supaya bisa kuliah di perguruan tinggi favorit, ya salah satunya UGM, dan masuk pada program studi yang ini kaitannya dengan obat.
kalau nggak kedokteran ya farmasi, tapi akhirnya saya memilih di Fakultas Farmasi dan menjadi pilihan pertama. Nah, selama kuliah ini ya sangat menyenangkan, kadang juga sangat ini ya capek gitu ya, karena farmasi banyak sekali praktikum Pak Bambang, sehingga pada waktu itu saya buat enjoy saja karena kebetulan di Fakultas Farmasi dosen-dosennya baik-baik, ya istilahnya sangat friendly dengan mahasiswanya, ini sangat membantu sekali gitu ya. Namun demikian saya juga harus berupaya untuk bisa maksimal. Dan alhamdulillah di kuliah ini saya juga mendapatkan istri Pak Bambang. Jadi kebetulan istri saya itu juga apoteker dan ya mungkin terus jalaran soko kulino ya Pak Bambang, ketemu di praktikum kuliah gitu akhirnya bisa menjadi istri gitu ya. Nah, saya menjadi dosen ini memang dulu sebenarnya awal keinginan saya dulu pengen di industri Pak, di industri farmasi yang gajinya lebih besar gitu ya. Namun ketika saya ke Jakarta ke tempat lain kok kondisinya menurut saya kurang nyaman dan kurang sehat. Waktunya habis untuk bekerja dan lain sebagainya. Namun saya itu punya passion sharing, berbagi untuk pengajaran dan mungkin doa Bapak, Ibu sama Budi saya ya. Dulu waktu saya lulus SMP itu diminta Bapak saya untuk ke SPG dulu ya Pak. Namun pada waktu itu saya nggak mau, saya itu pengen kuliah terus dari sehingga ke SMA dan didukung oleh ibu saya. Dan kebetulan kalau Lebaran itu didoakan sama budi saya besok supaya menjadi guru gitu ya. Waduh lah, saya itu kuliahnya di farmasi jadi guru, tapi ya saya amini saja. Tapi alhamdulillah bisa menjadi dosen di Fakultas Farmasi. Dan kebetulan rekrutmen pada waktu itu saya masih kuliah di program profesi tahun 98 dan mungkin juga ini ya yang tertarik untuk jadi dosen pada waktu itu tidak begitu banyak. Namun karena ini PNS ya, CPNS, ya waktu itu ya gajinya tidak begitu banyak ya Pak. Namun waktu itu saya ya Bismillah karena saya suka mengajar gitu dan passion saya memang di sini. Di dalam Pancasila-Mu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan. Sempat juga waktu itu Pak Dekan Prof. Ibnu almarhum itu menawari saya untuk bekerja di TNI ya. Dulu ada beasiswa untuk mahasiswa di TNI baik Angkatan Darat, Laut atau Udara atau Kepolisian pada waktu itu. Mohon maaf Pak, saya passionnya nggak di situ gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Ibnu malah menerima saya menjadi dosen. Prof. Ibnu pada waktu itu sebagai dekan. Nah, ketika saya menjadi dosen, mulai SK saya Maret 1999, jadi saya sudah 22 tahun mengabdi di Fakultas Farmasi. Nah, mungkin ini ya, saya pada waktu itu diminta untuk mengembangkan bidang yang itu bidang baru Pak di Fakultas Farmasi, karena pengembangan bidang manajemen farmasi dan sosial farmasi ini baru dan pembukaan program studi waktu itu masih minat magister manajemen farmasi, saya diminta di situ dan itu bidang baru bagi saya pada waktu itu. Namun saya itu berprinsip ini adalah sudah ketetapan Allah, qadarullah gitu ya. Saya harus menerima dengan baik ya dan saya yakin ke belakang karena ini sudah merupakan jalan yang diberikan oleh Yang Kuasa, saya yakin banyak hikmah yang diperoleh dan saya berusaha untuk melakukan yang itu sudah menjadi ketetapan Allah ya. Nah, kebetulan saya itu menjadi dosen mungkin juga di kader ya. Jadi sejak lulus S2, kemudian saya itu diminta menjadi 2 tahun setelah lulus S2, saya diminta menjadi sekretaris departemen, dulu sekretaris bagian.
Nah dari itu kemudian namun saya waktu itu harus gelar S3. Setelah S3 waktu sekretaris bagian itu masih harus mengelola program S2. Waktu itu memang masih belum seketat sekarang ya, harus sudah doktor dan lain sebagainya karena keterbatasan SDM juga. Nah, kemudian pernah menjadi kepala laboratorium, pengelola jurnal. Nah, tahun 2012 itu sama Prof. Bagus diminta membantu menjadi wakil dekan bidang perencanaan keuangan dan sistem informasi. Karena basic ilmu saya di sana. Nah, kemudian periode berikutnya sama Prof. Agung diminta untuk menjadi wakil dekan bidang SDM keuangan dan aset, dan ya qadarullah diminta departemen pada waktu itu untuk ikut seleksi dekan gitu ya. Sebenarnya waktu itu saya sudah rasanya capek gitu ya Pak, udah 9 tahun di dekanat gitu ya. Namun dorongan teman-teman waktu itu untuk maju ya yaudah bismillah, saya berusaha untuk membantu, dan ini untuk institusi Fakultas Farmasi sudah menjadi tekad bulat saya untuk mengabdikan diri di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Begitu Pak Bambang. Indonesia. Prof, Fakultas Farmasi UGM ini kalau tidak salah adalah fakultas farmasi yang tertua di Indonesia. Nah, mungkin bisa diberi semacam gambaran gitu sejarahnya sampai perkembangannya sampai kemajuannya sampai saat ini seperti apa? Wah, kalau bicara sejarah bisa seharian ini Pak Bambang. Ya, ringkas saja. Baik, Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang belum lahir, Fakultas Farmasi sudah lahir, apalagi saya gitu. Jadi memang Fakultas Farmasi ini berdiri tanggal 27 September 1946 di Klaten, Pak, bukan di Jogja. Dan dulu namanya adalah Perguruan Tinggi Ahli Obat atau PTAO, yang itu bersama dengan pertanian. Ya, di Klaten, dan tepatnya justru pembelajaran itu di Rumah Sakit Tegalyoso, Pak. Mungkin Pak Bambang juga tahu ya. Nah, perkembangannya kemudian menjadi bagian farmasi dalam Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi. Nah, karena pada tahun waktu itu kan Belanda masih di Indonesia ya, waktu itu ada gencatan senjata dan lain sebagainya. Akhirnya pindah ke Jogja, yang kemudian menjadi UGM atau Universitas Gadjah Mada, yang mana kita pada waktu itu masih menjadi satu dengan Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi. Dan mulai tanggal 19 September 1955 ini diubah menjadi Fakultas Farmasi. Nah, pada waktu itu sebagai ketuanya adalah Profesor Dr. Andes Sarjono. Sehingga memang Fakultas Farmasi ini usianya lebih tua dibanding UGM itu sendiri, Pak. Ya, sejarahnya panjang, Pak, tapi intinya seperti itu. Nah, artinya sebagai yang tertua pasti lebih maju dari yang lain. Ya, alhamdulillah, Pak. Kalau tertua itu nggak mungkin ada yang nyalip ya, Pak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Fakultas Farmasi itu termasuk leading dan top prodi farmasi atau fakultas farmasi di Indonesia, Pak. Beriringan dengan ITB, UI, dan UNER. Namun alhamdulillah kita termasuk yang terbaik di dalam hal ini. Berjanji setia. Sekarang Prof. Satibi memimpin fakultas yang reputasinya ya sudah paling tua, ya, mungkin paling maju. Lalu apa yang masih akan bisa dilakukan dalam posisi seperti itu?
Ya, baik Pak Bambang. Fakultas Farmasi memang kita menjadi unggul ya di secara nasional, namun demikian banyak hal yang masih harus diperbaiki oleh Fakultas Farmasi. Kita tidak ingin stagnan, tapi tetap selalu maju, berinovasi untuk ke depan. Ya, kita ingin go internasional dan juga bagaimana Fakultas Farmasi ini bisa nantinya berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara, Pak Bambang. Jadi kita berharap menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan juga berwawasan, dan mengedepankan etika moral serta berjiwa Pancasila ya di dalam hal ini. Nah, juga bagaimana kita menjadi perguruan tinggi yang diakui secara internasional, karena memang kita leading unggul secara nasional. Namun bagaimana kita meningkatkan reputasi kita secara internasional, sehingga kita membuka program internasional IUP, program studi internasional yang ada di fakultas khususnya S1, ke depan juga double degree untuk program S3, dan bagaimana Fakultas Farmasi ini nanti bisa mengatasi permasalahan nasional, Pak Bambang, yang mana Pak Bambang juga tahu bahwasanya bahan baku obat ini Indonesia masih mayoritas import. Nah, sehingga kita juga akan berupaya untuk menghasilkan karya penelitian dan pengabdian masyarakat yang ini inovatif dan menyelesaikan permasalahan bangsa dan kemanusiaan. Karena kita yakin bahwasanya kesehatan itu, intervensi pelayanan kesehatan masih mayoritas dengan obat, Pak. Nah, sehingga kita berupaya untuk meningkatkan penelitian-penelitian dalam rangka untuk menjawab kemandirian bangsa, khususnya kemandirian bangsa dan kearifan lokal. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana bahan baku obat, termasuk obat tradisional, obat alam ini bisa diakui secara nasional dan internasional. Nah, ini saya rasa membutuhkan infrastruktur, fasilitas pendukung yang berkesinambungan, juga bagaimana nanti adik-adik mahasiswa ini memiliki kompetensi yang kuat dalam sisi jiwa entrepreneur-nya. Bagaimana adik-adik mahasiswa itu nanti lulus itu ada semangat untuk menjadi entrepreneur, karena memang farmasi itu potensial sekali, Pak, untuk menjadi entrepreneur ya, sehingga mereka akan membuka lapangan kerja yang ini berbasis pada bidang keilmuan farmasi. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Prof, itu sebenarnya terminologi bahan baku itu seperti apa ya? Karena kan kalau bahan baku asli ya, yang alam itu dari Indonesia kan cukup banyak. Apakah bahan setengah jadi gitu kira-kira? Bahan jadi itu terbanyak macam ya, Pak. Pertama bahan bakunya. Bahan baku itu misalnya kita mau memproduksi paracetamol, maka bahan zat aktifnya itu adalah paracetamol itu. Untuk membuat tablet itu dibutuhkan ingredient, bahan tambahan. Ya, ada pengisi, kemudian penyalut, kemudian bahan pengikat dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga merupakan bahan baku. Nah, ini itu menjadi salah satu tugas kami dari Perguruan Tinggi Farmasi untuk mengatasi permasalahan bangsa. Ya, ini bahan baku obat itu tuh, Pak, ada zat aktif dan ada ingredient atau bahan tambahan yang diperlukan. Jadi kalau begitu di Indonesia ini apa? Hanya bisa meracik gitu kira-kira? Ya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya teknologi farmasi, industri farmasi Indonesia itu termasuk terbaik, Pak, di ASEAN. Ya, bersama dengan Thailand gitu ya. Bahkan Malaysia itu banyak belajar ke kita untuk teknologi farmasi, sehingga yang mengedepankan formulasi karena bahan bakunya masih import. Namun ketika saya awal menjadi dekan ini, alhamdulillah ada banyak
ini ya angin segar, khususnya regulator pemerintah dari Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini mereka mengupayakan agar kemandirian bahan baku termasuk dalam hal ini obat, bahan baku untuk industri farmasi dan juga adalah alat kesehatan. Nah ini kita berupaya untuk bisa menjawab tantangan dan regulator memang sangat penting Pak antara peneliti, perguruan tinggi, regulator, pemerintah, badan POM, dan juga stakeholder industri farmasi. Ini adalah triple helix, bahkan mungkin nanti ke depan pentahelix supaya hilirisasi penelitian kita itu nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa dan negara. Nah ini harapan kami sehingga riset-riset kami ya tidak hanya pada produk namun juga kebijakan-kebijakan yang ini pro pada rakyat gitu ya untuk bagaimana mengatasi bahan baku obat yang memang mayoritas impor. Sebenarnya inti kesulitannya untuk membuat bahan baku itu apa? Kan apa ya, formulanya itu kan juga sudah bisa diketahui. Yeah. Nah, penelitian-penelitian mungkin yang dari luar kan juga sudah banyak. Lalu kalau untuk dibuat di Indonesia kesulitannya apa? Ya kadang ini Pak, pertama semangat dari peneliti saya rasa itu juga butuh dukungan. Dukungan dari pemerintah, dukungan dana, support untuk riset. Saya yakin orang-orang Indonesia banyak yang pintar ya Pak untuk melakukan riset. Di samping itu juga adalah dukungan dari regulator Pak, pemerintah. Kita bisa mensintesis, namun kalau kita bandingkan dengan import, memang harga obat itu, harga bahan baku itu lebih mahal ketika kita memproduksi sendiri. Namun itu harus ada proteksi dari pemerintah supaya industri farmasi menggunakan bahan baku obat yang kita bisa produksi gitu ya. Taruhlah paracetamol, kita bisa mensintesis dan kebetulan kita juga sebagai salah satu pilot project oleh pemerintah untuk melakukan sintesis ini. Namun ketika kita sudah mensintesis harga mungkin agak mahal dibanding dari import. Nah, ini perlindungan dari pemerintah ini sangat-sangat diperlukan Pak supaya bahan baku yang kita produksi sendiri itu bisa digunakan oleh industri farmasi dan bisa dipasarkan di dalam negeri ataupun di luar negeri karena industri farmasi Indonesia ini termasuk sebenarnya sangat bagus. Rob, ini pertanyaan agak nyimpang sedikit. Ada nggak di balik itu politik perdagangan baik yang ada di dalam maupun di luar? Yang pengennya memang Indonesia ini karena pasarnya besar, ya kalau impor terus karena banyak yang untung itu. Ya, seperti itu Pak. Salah satunya itu. Jadi kenapa tadi saya singgung kaitannya regulator, pemerintah itu ya di balik itu memang ada masalah perdagangan, import ekspor itu Pak. Mereka hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tapi tidak berupaya untuk ini untuk kepentingan nasional. Nah, ini menjadi kendala tersendiri juga Pak Bambang. Nah, mumpung bicara soal itu, sekarang bicara soal herbal, termasuk jamu. Nah, apa sebenarnya hasil-hasil riset atau saran dari akademisi untuk menggunakan, karena ini kan salah satu titik kuat kita di situ. Betul Pak. Ya. Apa yang harus dilakukan terhadap jamu dan herbal ini? Ya, betul Pak. Tadi kami sampaikan bagaimana kita ini memperkuat kaitannya riset dan berbasis kemandirian bangsa dan kearifan lokal. Dan memang di dalam hal ini justru obat herbal inilah yang mestinya kita angkat ya Pak. Kita sebenarnya sudah memiliki beberapa penelitian dan hilirisasi terhadap obat tradisional Pak. Dan ini sudah mendapatkan lisensi dari Badan POM.
Nah, ada imunogama, gamma tensi, gamma herbal lainnya yang ini sudah juga bisa digunakan oleh masyarakat. Hanya seperti kami sampaikan tadi, memang untuk farmasi dalam hal ini adalah high regulated, Pak. Regulasinya itu sangat ketat. Nah, obat tradisional itu kan ada dari jamu, kemudian ada obat herbal terstandar sampai fitofarmaka. Nah, kalau untuk menjadi fitofarmaka itu butuh proses yang tidak pendek, cukup panjang gitu, karena ada uji klinik fase 1, 2, dan 3, dan itu harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Nah, ini saya rasa menjadi salah satu tantangan juga, Pak, regulasi yang demikian ketat untuk menjadi fitofarmaka, karena rata-rata prescriber, maksud saya adalah dokter sebagai penulis resep itu belum melirik kepada jamu ataupun obat herbal terstandar, sehingga berharap prescriber itu ya kalau fitofarmaka oke, gitu ya. Itu yang juga menjadi tantangan kita. Jadi mencari yang risikonya kecil gitu ya. Ya, tapi itu tantangan, Pak. Saya rasa ke depan bisa untuk lebih baik lagi. Ya, baik. Ini menarik saya kira. Kalau Fakultas Farmasi sudah mulai mempunyai strategi atau mempunyai semangat nilai-nilai untuk tadi mengembangkan apa yang potensi kita sendiri. Jadi kita tidak didikte dari luar. Nah, Prof. Satibi ini juga pernah ketika pidato pengukuhan kalau nggak salah ya sebagai guru besar itu mengatakan bahwa ada masalah distribusi obat kalau tidak salah dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini apa yang ingin disampaikan? Ya, makasih Pak. Saya menyoroti kaitannya dengan ketersediaan obat di era Jaminan Kesehatan Nasional, Pak. Karena availability of medicine, ketersediaan obat itu menjadi salah satu indikator kesuksesan dalam pengelolaan obat secara nasional. Kita itu negara kepulauan, negara besar yang mana distribusi obat itu menjadi salah satu kunci kritis ya. Bagaimana upaya agar masyarakat itu mudah mengakses obat, ketersediaan obatnya itu aman. Aman maksudnya ketika masyarakat butuh itu obatnya ada dan itu harapannya efisien dan efektif ya dalam pengelolaan obat. Karena distribusi obat dari Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia melalui instalasi farmasi kabupaten, kota, dan provinsi dan instalasi farmasi rumah sakit. Beberapa obat yang ada itu masih mengalami kondisinya variatif ya. Ada yang mengalami kekosongan obat, ada yang sangat tinggi ketersediaan obatnya. Apalagi di daerah-daerah terpencil, Pak, tertinggal, termiskin, terluar itu untuk akses obatnya menjadi kendala tersendiri ya. Namun begini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan perbaikan sistem dan dengan JKN ini memang harga obat menjadi sangat murah yang itu menjadi memang pro rakyat, namun di sisi lain industri farmasi juga harus melakukan strategik ya supaya cash flow-nya juga tetap jalan ya. Nah, kembali tadi pada ketersediaan obat, beberapa riset yang kita lakukan baik itu di rumah sakit, kemudian di puskesmas, di public health, dalam hal ini memang masih ada kendala. Di era JKN ini kan sistem pengadaannya menggunakan e-procurement, ya pengadaan dengan elektronik dan fasilitas pelayanan kesehatan ini adalah harus membuat rencana kebutuhan obat RKO. Dan ini kami sedang melakukan riset secara terus-menerus kaitannya dengan evaluasi e-procurement RKO ini memang masih banyak kendala. Salah satunya adalah RKO yang dibuat itu belum valid ya.
Kemudian dalam e-procurement itu pemenang tender masih satu tunggal, dasarnya hanya harga obat yang paling murah gitu ya, belum berbasis pada kualitas mutu, layanan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi bahan kita untuk selalu melakukan evaluasi supaya ketersediaan obat itu baik, kemudian distribusi obat itu juga baik, mudah diakses oleh masyarakat. Ya. Ya. Apakah itu masih sampai saat ini seperti itu, Prof? Masih Pak Bambang. Jadi kebetulan kita melakukan riset di tahun 2021 ini ya, evaluasi dan pengembangan sistem untuk e-procurement dan e-procurement melalui e-katalog dan juga rencana kebutuhan obat. Banyak faktor yang ini sangat mempengaruhi kaitannya dengan e-procurement dan RKO ya, yang kita melihat di sana sistem informasi juga sangat diperlukan untuk bisa diakses, sistem e-procurement agar dievaluasi, kemudian kaitannya dengan rencana kebutuhan obat yang harapannya terintegrasi antara Faskes tingkat 1 ya, dan juga Faskes 2, 3 sampai pada Kementerian Kesehatan. Ini yang memang harapan ke depan bagaimana ketersediaan obat itu menjadi jauh lebih baik. Ya, baik Prof. Sekarang kembali ke Fakultas Farmasi. Yeah. Ya, jadi buah dari sebuah lembaga pendidikan itu akhirnya adalah alumni. Nah, tadi diharapkan banyak yang mau terjun ke entrepreneur atau paling tidak bekerja mendukung produsen-produsen obat nasional gitu ya, membantu produsen herbal, jamu, fitofarmaka. Nah, sekarang seperti apa penyebarannya alumni Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ini? Maksudnya penyebaran itu dari sisi artinya apakah mereka sudah bekerja seperti yang diharapkan tadi, diidealkan? Ya. Baik, makasih Pak Bambang. Alhamdulillah alumni Fakultas Farmasi UGM ini termasuk alumni yang posisi pekerjaannya sangat-sangat mendukung, Mbak. Maksud saya banyak alumni kita di posisi strategis, baik itu untuk regulasi ataupun juga entrepreneur ya. Kepala Badan POM itu cukup lama di posisi oleh alumni UGM ya, sebelum ya ini ya Pak Dr. Sampurno, kemudian Dirjen Farmasi Alat Kesehatan, ya itu sebagai regulator di Kemenkes, itu juga alumni dari Fakultas Farmasi UGM, industri-industri farmasi seperti Kimia Farma, direktur utamanya juga dari alumni, beberapa direktur di Kalbi, Diksa, dan lain sebagainya juga dari Fakultas Farmasi, termasuk juga di rumah sakit. Nah, untuk entrepreneur ini memang juga cukup banyak Pak Bambang, dan kami dalam hal ini Fakultas Farmasi selalu berupaya kerjasama dengan Kagama Farmasi, dan kita sering intens untuk rapat dalam rangka untuk membahas program-program kerja yang itu saling bersinergi ya, bagaimana Kagama Farmasi alumni itu nanti bisa mensupport Fakultas Farmasi khususnya kepada adik-adik mahasiswa dalam pembelajaran. Mereka kita undang untuk bisa memberikan sharing pengalaman di dalam dunia kerja ya, termasuk entrepreneur ya. Karena memang kami berharap entrepreneur ke depan dari Fakultas Farmasi banyak, dan pengusaha-pengusaha farmasi ini banyak juga yang sukses Pak, dari dia import ekspor alat kesehatan, termasuk juga pembuatan herbal, obat tradisional, pendirian apotek, itu cukup banyak, dan kita meminta kepada mereka, dan bahkan di pengurusan Kagama itu ada ketua yang khusus membidangi entrepreneur, dan semua pekerjaan yang
di dunia farmasi itu ada di kepengurusan itu, sehingga ini akan memudahkan bagi kita agar alumni ketika balik ke fakultas gitu nanti bisa sharing sesuai dengan experience mereka. Ini nilai-nilai Universitas Gadjah Mada ini kan kerakyatan, kebangsaan, perjuangan. Nah, saya pernah sekarang nggak begitu terdengar, tapi dulu sering terdengar bahwa produsen-produsen jamu di Cilacap terutama itu banyak di rahasia. Apakah itu nggak mungkin didampingi sehingga produk mereka memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Terima kasih, Pak. Jadi memang kita sebenarnya sudah melakukan pendampingan pada waktu itu, Pak. Jadi kebetulan dosen kita sendiri yang melakukan pendampingan, karena Cilacap itu waktu itu ya, saya waktu itu dosen baru, Pak, tahun 99-2000 itu dosen baru, dan saya ingat betul waktu itu ada dosen yang diminta untuk melakukan pendampingan. Nah, ini sebenarnya diangkat untuk menjadi added value bagi Cilacap untuk jamu itu sangat potensial, hanya harus diarahkan sesuai dengan regulasi ya, sesuai dengan peraturan yang ada, dan ini memang menjadi kewajiban kita perguruan tinggi untuk ke masyarakat ya, termasuk tadi pendampingan pada obat tradisional, pendampingan industri kecil, nah termasuk masa pandemi COVID, Pak, ini kita juga istilahnya bagaimana Fakultas Farmasi ini tetap mengedepankan kerakyatan, kebangsaan dan perjuangannya. Kita aktif sekali dalam vaksinasi, Pak, di Jogja ini dengan FKKM. Maka karena vaksin itu kan harus dikelola, dan kompetensi apoteker itu yang mengelola vaksin itu, Pak, supaya nanti ketika digunakan itu juga khasiatnya, efeknya bagus, karena harus suhunya terkontrol 4-8 derajat, itu harus sesuai. Bahkan kita kemarin juga membuat viral transport ya, untuk virusnya ini, Pak, VTM, yang itu kita produksi sendiri. Bahkan kemarin ada yang minta, kami mau menjualkan sekian gitu, kami nggak akan mengambil untung. Jadi berapa biaya operasional yang kita ini ya kita berikan kepada mereka, harganya hanya murah sekali gitu. Bahkan kemarin ada industri yang mau membeli produk kita nggak mau, karena ini profit oriented. Kita adalah UGM itu adalah kerakyatan, sehingga kita berkontribusi untuk bangsa dan negara dalam rangka untuk bagaimana mengatasi masa pandemik, termasuk juga adalah berkontribusi pada masyarakat untuk mengatasi problem secara nasional. Janji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi di dalam persatuan. Jadi ternyata kan sesuai dengan nilai UGM ini perjuangan di obat ini, ketergantungan dan sebagainya, ini memerlukan idealisme yang luar biasa, apalagi di situ kan ada bisnis besar di balik produksi obat ini. Nah, ini apa yang ingin dibekalkan kepada para mahasiswa alumni Fakultas Farmasi UGM ini supaya mereka bisa menjawab, mengurai, mencari solusi untuk masalah obat nasional ini, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Seperti kami sampaikan tadi, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ya, mahasiswa kita lulusan yang unggul, inovatif, dan bisa menjawab tantangan nasional. Ya, kita sudah membekali kompetensi yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa untuk menjadi apoteker, yang dia bisa memproduksi, dia bisa membuat, dan harapannya adalah bagaimana mereka tetap mempertahankan nilai-nilai ke-UGM-annya, sehingga
alumni ini tetap menjunjung tinggi kecintaan mereka kepada tanah air, bagaimana juga tadi menciptakan lapangan kerja, bagaimana juga agar mereka mencintai produk-produk kita sendiri, bagaimana mengangkat juga kaitannya dengan bahan baku raw material dari dalam, ya termasuk dalam hal ini obat herbal. Ya, saya rasa ini yang harus dipegang oleh adik-adik mahasiswa. Di samping itu, Pak Bambang, kita membekali adik-adik mahasiswa pada soft skill, ya. Kurikulum kita itu berbasis outcome based dan soft skill, sehingga termasuk entrepreneurship tadi yang ini kita kedepankan kepada adik mahasiswa. Kemampuan communication skill, leadership, soft skill lainnya termasuk entrepreneur ini kita perkuat dari semester 1, sehingga selain kurikulum yang ada ekstrakurikuler, dan itu diwajibkan kepada mahasiswa agar dia memiliki soft skill yang kuat, karena kesuksesan seseorang itu tidak hanya tergantung pada IP itu kalau sudah lulus nomor sekian, tapi jiwa soft skill-nya, kemampuan komunikasi, kemampuan leadership-nya, berorganisasi, dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting. Yang utama juga adalah attitude, ya Pak. Bagaimana adik-adik mahasiswa dan lulusan nanti tetap memegang nilai-nilai keugemannya, dalam hal ini adalah kerakyatannya, kebangsaan, perjuangan, itu harapannya masih dipegang. Dan slogan Kagama itu kan saya termasuk senang itu Pak. UGM itu kan terkenal dengan guyub rukun migunani, ya. Jadi ini bagaimana kita tetap rukun, kerjasama, sinergi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dimanapun kita berada. Bidang kita apalagi ini farmasi, saya rasa ini punya peran besar, andil besar khususnya dalam kesehatan, dan harapannya juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian Pak. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Baik, terima kasih sekali kepada Profesor Dr. Satibi Ali Kusnadi, MSc Apoteker, Dekan Fakultas Farmasi UGM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, terutama idealisme untuk membela kepentingan rakyat, kepentingan nasional, ini bisa segera menyelesaikan masalah ketergantungan bahan baku obat dari luar Indonesia. Sekali lagi terima kasih Prof, sukses. Mudah-mudahan tercapai. Bang Sardono, amin. Saya sehat selalu Pak, sehat berkah dan bahagia selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Terima kasih atas support dan doanya untuk Fakultas Farmasi, dan juga harapannya bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Terima kasih Pak. Prof, matur nuwun. Assalamualaikum.